الذي جعل شهر رمضان شهرا مباركا وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah kita sempat bersua kembali dalam TV Winsit Samarinda. Pada bulan suci Ramadan ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan hidayah dan taufiknya lah sehingga kita dapat bersama-sama pada bulan suci Ramadan ini. Sejak kita masuk ke bulan Rajab, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Dan pada saat ini kita sudah berada pada bulan Ramadan. Marilah kita senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, semua manusia mendambakan kebahagiaan. Namun dalam mencari di mana kebahagiaan itu, manusia berbeda-beda. Ada yang mengira bahwa kebahagiaan itu ada pada harta, sehingga banyak di antara manusia berusaha keras, membanting tulang, mencari harta itu. Namun dengan mendapatkan harta, hatinya juga tetap tidak bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan bukan sepenuhnya berada pada harta benda. Kemudian ada juga orang yang mencari kebahagiaan itu pada jabatan dan pangkat, tapi pada hakikatnya juga tidak menemukannya. Karena itulah ajaran Islam mengajarkan kepada kita bahwa siapakah sebenarnya orang yang bahagia, siapakah orang yang bisa tenang hatinya, siapakah yang bisa mendapatkan ketentraman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal gina an kasratil aradi, walakinnal gina ginan nafs." Bukanlah yang termasuk orang yang kaya adalah orang yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, orang yang dianggap bahagia atau meraih keberuntungan adalah orang yang selalu merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa razaqahu kafafan wa qanna'ahu Allahu fima alah." Sungguh beruntung orang yang memeluk Islam dan orang yang diberikan kafafan, itu hati yang selalu merasa cukup dengan tetap menjaga kehormatan dirinya. Kemudian wa qanna'ahu Allahu fima alah, dan orang yang merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadirin yang berbahagia, jadi kita perlu memahami bahwa bagaimana mendapatkan kebahagiaan itu, tentu dasarnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu merasa cukup terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Karena dengan adanya hati yang qanaah, hati yang selalu merasa cukup, akan mengantarkan kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya kita bersyukur kepada nikmat Allah, maka hati kita selalu menjadi tenang. Berarti kita menjadi tenang dan tidak benci. Orang yang selalu merasa cukup dari pemberian Allah kepadanya, maka tentu dia menjaga dirinya untuk tidak selalu minta-minta. Begitu tidak menjadi orang yang serakah, tidak menjadi orang yang beratus. Karena sifat serakah, sifat rakus, loba itu adalah dapat membuat hati orang itu selalu terus lebih lalu mengantisipasi orang yang memiliki kecenderungan yang sebenarnya meredakan isinya. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada kita, "Warda bima qasama Allahu lak takun agna nas." Redalah terhadap pemberian Allah kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi
keredaan atau keikhlas terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu membuat hati kita menjadi tenang, membuat hati kita menjadi lapang. Karena orang yang tidak bersyukur, hatinya selalu miskin. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, maka dia bisa selalu minta-minta kepada sesama manusia. Dia menggantungkan dirinya kepada manusia, sehingga rasa kehormatan dirinya itu menjadi rendah. Bahkan kita harus selalu berpikir bagaimana kita menjadi orang yang memberi, bukan menjadi orang yang meminta. Karena orang yang memberilah ya tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yadul ulya khairum minal yadis syufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Siapa yang dimasukkan dengan al-yadul ulya? Al-yadul ulya itu adalah al-mufiq, orang yang berinfak, orang yang bisa berbagi dengan sesama manusia. Kemudian siapa al-yadus sufla? Itu adalah orang yang meminta. Tapi perlu kita pahami di sini. Dalam hadis yang lain, Nabi menjelaskan bahwa bukan berarti ketika kita diberikan sesuatu oleh seseorang kita harus menolak, tidak. Karena pernah terjadi, ya Umar bin Khattab mendapatkan pemberian dari Rasulullah SAW. Lalu Umar bin Khattab menolak pemberian itu. Dia sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa berikanlah wahai Rasulullah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada Anda. Maka Nabi menjawab, ambillah, terserah kepada kami. Apakah kamu ingin memakannya ataukah kamu ingin menyedekahkan kepada orang lain? Artinya, Nabi Islam juga tidak melarang kita untuk menerima suatu pemberian apabila pemberian itu diberikan oleh orang lain. Yang dilarang oleh Nabi adalah menerima pemberian karena kita menuntutnya, kita memintanya. Ya, kita istilahnya apakah karena yang meminta itu tidak selamanya orang miskin. Ada orang yang banyak hartanya tapi memang dia senang meminta. Boleh jadi dia meminta kepada orang yang sebenarnya lebih sedikit hartanya daripada dia. Tapi karena ketidakpuasan terhadap apa yang dia miliki, maka hatinya selalu miskin. Maka orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang dikenal penyakit miskin dini. Jadi untuk menjadi orang kaya, banyaklah bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang bersyukur itu adalah orang yang bahagia, orang yang selalu tenang jiwanya. Bukan berarti bahwa apa yang disyukuri tergantung pada sedikit dan banyak, tetapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, maka dia selalu menerimanya dengan lapang dada. Pemirsa TV UINSI Samarinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan, terutama dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita berusaha menjadi orang yang selalu berbagi, orang yang memberi kepada sesama manusia. Jadilah al-yadul ulya, jadilah al-munfiq, agar kita menjadi bahagia dan juga bisa membahagiakan hati orang lain. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka itu merupakan juga bahagia daripada iman, merupakan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.